optimum generation. The ALFC system maintains real power balance within the system on both a second-by-second and a minute-by-minute basis. This being accomplished, the power system operator must make sure that generators divide over a longer time span the total system load in a manner that guarantees minimum operating cost. Sistem ALFC menjaga keseimbangan daya real dalam sistem dengan basis detik per detik dan menit per menit. Apabila tujuan ini tercapai, sistem operator harus memastikan pembangkit membagi sepanjang waktu yang lebih panjang seluruh beban sistem dengan cara yang menjamin biaya operasi yang minimum. In a power system, dalam sebuah sistem tenaga, a given load demand, permintaan beban tertentu can be met in a number of ways, dapat dipenuhi dengan banyak cara. As support for this statement, sebagai pendukung dari pernyataan ini, consider the simple two-bus system shown in figure 6.8. Perhatikan sebuah sistem dua bus sederhana yang ditunjukkan dalam gambar 6.8. Ini ya gambarnya, sebuah sistem yang terdiri dari dua bus. A real life power system is never that simple. Sebuah sistem tenaga yang nyata tidak pernah sesederhana ini. However, tapi it will serve the purpose of demonstrating the principle of optimum power dispatch. Jadi, sistem sederhana itu dapat memenuhi tujuan yang ingin menunjukkan prinsip-prinsip optimum power dispatch, pelepasan tenaga yang optimum. Assume that the system is operating in the power configuration shown in figure 6.8a. Asumsikan, anggaplah bahwa sistem tersebut beroperasi dengan konfigurasi daya yang ditunjukkan di gambar 6.8a. The total output of the system is 500 MW with 60%, 300 MW of it tapped from bus 2 and 40%, 200 MW from bus 1. Keluaran total sistem itu adalah 500 MW dengan 60% atau 300 MW diambil dari bus 2 dan 40% 200 MW dari bus 1. Because the fuel is cheaper at the location of bus 1,
Later, G1 supplies more power to the system than G2 karena harga bahan bakar lebih murah di lokasi bus 1. Pembangkit G1 menyediakan lebih banyak daya ke sistem daripada G2. Note that the line losses amount to 2 MW. Catatlah bahwa rugi saluran sebesar 2 MW. Note also that power balance exists at each bus. That is, the power entering the bus is equal to the power leaving. Catat juga bahwa keseimbangan daya ada di setiap bus. Artinya, daya yang masuk ke bus sama dengan daya yang keluar. Jadi di gambar ini generator yang pertama menghasilkan 300 MW ditambah 2 MW karena 2 MW itu adalah rugi saluran yang menghubungkan bus 1 dan bus 2. Generator 2 menghasilkan daya sebesar 200 MW ya. Totalnya adalah 500 MW ditambah 2 ya. Di titik 1 di bus 1 pembangkitannya adalah 302, ada beban sebesar 200 dan ada daya sebesar 102 MW dikirimkan ke bus 2. Di bus 2 ada pembangkitan 200 MW dan ada beban 300 MW dan ada suplai daya dari bus 1 sebesar 100 watt. Now let us assume, dan sekarang mari kita anggap bahwa the load on bus 2 increases by 50 MW. Sekarang kita anggap beban di bus 2 naik sebesar 50 MW. Where should this additional power be generated? Di manakah sebaiknya daya tambahan ini dibangkitkan? The first possibility might be to let G1 handle the entire increment because of its cheaper fuel. Kemungkinan pertama boleh jadi itu membiarkan G1 mengatasi keseluruhan penambahan karena bahan bakarnya yang murah. The load flow would then be as shown in figure 6.8b. Aliran beban dalam situasi itu ditunjukkan di gambar 6.8b. The added line power caused the line losses to increase to 5 MW per 3 MW increase. See equation 6.17 for P omega. Penambahan daya saluran menyebabkan rugi saluran naik ke 5 MW, sebuah penambahan 3 MW. Instead, sebaliknya, if we let generator G2 assume 20 MW from the added load, then the line power would be less and so will the losses, say 3 MW, an increase of only 1 MW. The load flow is now as shown in figure 6.8c. Aliran dayanya sebaliknya apabila
di generator G2 bertanggung jawab 20 MW dari 50 MW itu, maka saluran daya yang di saluran akan lebih kecil dan juga rugi-ruginya, misalnya 3 MW dengan penambahan yang cuma 1 MW. Aliran daya dalam situasi ini ditunjukkan di 68C. Ya. Jadi apabila terjadi penambahan beban 50 MW di bus nomor 2 dari nilai awal 300 MW, dan apabila penambahan 50 MW ini semuanya ditanggung oleh generator 1, maka aliran saluran 1 dan 2 itu yang awalnya adalah 102 MW menjadi 155 MW. Jadi ada penambahan rugi-rugi sebesar dari 2 MW menjadi 5 MW. Ini adalah 3 MW. Ya. Alternatif kedua, di mana beban 50 MW tambahan tadi ditanggung 20 MW dari generator kedua dan 30 MW dari generator 1. Karena rugi-rugi yang ditanggung oleh generator 1 yang terjadi pada saluran 1-2 itu sekarang menjadi 3 MW. Ya. Jadi yang dikirimkan dari 1 ke 2 adalah 133 MW sampai di 2 130 MW. Ya. Apabila ditambah dengan 220 MW, maka kita mendapatkan 350 MW sesuai kebutuhan di bus 2. Ya. Jadi di skenario yang di B, semua tambahan 50 MW dihandle oleh generator ke-1 dengan rugi 5 MW. Di gambar yang C, penambahan 50 MW dibagi 30 MW di generator 1 dan 20 MW di generator 2, sehingga rugi saluran hanya 3 MW. Which of the two generation strategies is better? Dari dua strategi pembangkitan itu, manakah yang lebih baik? We cannot know until we add up the generation cost in the two cases. Kita tidak tahu sampai kita menambah biaya pembangkitan di kedua kasus. In spite of the higher fuel cost at bus 2, the second alternative may prove cheaper overall because of the lower line losses. Ya. Walaupun biaya bahan bakar di bus 2 lebih mahal, alternatif kedua bisa jadi lebih murah secara keseluruhan karena rugi dayanya lebih rendah. It would seem intuitively obvious that the overall cost will be minimum at some appropriate chosen load division between G1 and G2. Sepertinya secara intuisi total biaya akan minimum pada titik di mana pembagian antara G1 dan 2 dipilih dengan baik. In fact, pada kenyataannya, a careful analysis confirmed that in general there is one and only one power configuration that is cheaper than all the others. Pada kenyataannya, analisis secara hati-hati menunjukkan bahwa secara umum ada satu dan hanya satu konfigurasi daya yang murah dibandingkan dengan konfigurasi yang lainnya.
If we adjust our generators accordingly, then our system is said to be on optimum power dispatch. Apabila kita mengatur generator kita sesuai dengan konfigurasi yang baik itu, maka sistem tenaga kita dikatakan dalam keadaan optimum power dispatch. Jadi pelepasan beban yang maksimum. It is not particularly difficult to find the optimum situation in the simple data system used in the example. Tidak susah untuk mencari situasi optimum dalam sistem 2 bus sederhana yang digunakan dalam contoh. It is considerably more difficult in a system containing hundreds of lines and dozens of generating stations. Jauh lebih susah melakukannya di dalam sebuah sistem yang memiliki ratusan saluran dan beberapa lusin pembangkit. The job would be impossible without modern computers. Pekerjaan ini menjadi tidak mungkin tanpa komputer-komputer yang modern. Most power system are computer dispatch. Ya. Mayoritas sistem tenaga modern itu computer dispatch, artinya pembangkitannya diatur oleh komputer. It is beyond the scope of this book to enter into discussion of the mathematics of optimum dispatch. Di luar cakupan buku ini untuk masuk ke diskusi tentang matematika terkait dengan optimum dispatch. The reader will find a more detailed discussion in Elgert 1971. Pembaca akan menemukan diskusi yang detail dalam buku acuan Elgert tahun 1971.